Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari dari kelas BSIA akan menjelaskan sebuah materi psikologi sastra dari mata kuliah Teori Sastra. Nah, baik, yang pertama kita harus mengetahui psikologi sastra. Saya akan mengemukakan psikologi sastra menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Welek dan Austin, yang menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Dan keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra. Dan keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Yang kedua ada menurut Ratna. Psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi. Ini berarti penggunaan ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh, maupun para pembaca. Penelitian psikologi sastra. Nah, penelitian psikologi sastra di Indonesia sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, analisa sempit karena psikologi sastra sering hanya dikaitkan dengan manusia sebagai individu dan bukan sebagai bagian dari struktur sosial. Yang kedua, para penulis dan sarjana sastra kurang memiliki pengertian terhadap psikologi sastra karena pengertian teori-teori psikologi yang sangat terbatas. Yang ketiga, terkait dengan kedua faktor di atas, relevansi kajian psikologi sastra menjadi kurang menarik bagi para akademisi, terbukti dengan jumlah skripsi dan karya sastra yang ditulis dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra masih sangat sedikit. Nah, apa sih tujuan utama dari psikologi sastra? Tujuan utama dari psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat dalam sebuah tulisan. Secara hakiki, karya sastra memberikan cara untuk memahami perubahan, kontradiksi, dan berbagai penyimpangan dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Analisa psikologi dan penelitian sastra. Welek dan Warren menyebut ada dua macam analisa psikologi, yakni analisa psikologi yang hanya berhubungan dengan pengarang dan studi psikologi dalam kaitannya dan inspirasi dan ilham. Dalam penelitian yang dilakukan, psikologi sastra lebih memperhatikan hal kedua karena membahas psikologi dalam hubungannya dengan aspek kejiwaan dari tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut. Sehubung dengan pengertian tersebut, maka penelitian psikologi sastra dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan pemahaman terhadap hukum-hukum psikologi lalu diaplikasikan sebagai metode analisa terhadap sebuah karya sastra. Sementara itu, cara kedua adalah dengan menetapkan karya sastra yang akan digunakan sebagai objek penelitian lalu baru menetapkan hukum-hukum psikologi yang relevan untuk menganalisa. Penerapan psikologi sastra. Psikologi sastra dengan menggunakan psikoanalisis terhadap seni dan sastra diawali oleh Freud. Beberapa karya Freud yang bersangkutan dengan karya seni diantaranya ada 5, yaitu L'interprétation des rêves, De lire et rêves, dan La grande diva de Jensen, La crétin littéraire et le rêve éveillé, Un souvenir d'enfance de Leonardo da Vinci. Yang kelima, Das Unheimliche. Selanjutnya itu psikoanalisis. Menurut Endaswara, psikoanalisis merupakan istilah khusus yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra. Psikoanalisis sendiri pertama kali diungkapkan oleh Sigmund Freud.
psikologi terkemuka kelahiran Marfoa, Austria. Dalam penelitian terhadap karya sastra dengan metode psikologi, psikoanalisis merupakan hal yang banyak digunakan, karena psikoanalisis sendiri mencakup pemahaman yang sangat luas. Biasanya dalam penelitian sastra, psikologi analisis hanya diambil bagian-bagian yang relevan dan dianggap berguna saja. Psikoanalisis digunakan untuk menganalisis tokoh-tokoh yang dituliskan oleh pengarang sebagai buah dari imajinasinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan menganalisis kondisi kejiwaan dari para tokoh yang ada dalam karya sastra yang dihasilkannya. Dapat disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan dari sang penulis pada saat menulis karya sastranya. Dalam perkembangan selanjutnya, Freud juga mengungkapkan konsep teknis lainnya. Namun, dengan dasar konsep yang sama itu tingkah laku manusia lebih banyak ditentukan dan digerakkan oleh alam bawah sadar kepribadiannya. Dalam teori Freud yang mutakhir, pembagian struktur kepribadian manusia adalah yang pertama ada ID, merupakan satu-satunya komponen dalam kepribadian yang telah ada sejak manusia lahir. Komponen kepribadian ini merupakan aspek kepribadian yang sepenuhnya sadar dan tergolong perilaku yang bersifat naluriah dan primitif. Menurut Freud, ID merupakan sumber dari energi psikis dan merupakan komponen utama dalam kepribadian manusia. Faktor pendorong ID adalah kesenangan yang berusaha untuk mencapai kepuasan dari segala keinginan dan kebutuhan dengan sesegera mungkin. Jika kebutuhan ini tidak segera dipuaskan, maka akan menimbulkan kondisi kecemasan atau ketegangan. Contoh paling tepat adalah pemenuhan makan dan minum pada saat timbul rasa lapar dan haus. Kemudian Freud berkesimpulan bahwa ID telah hadir sejak saat manusia dilahirkan. Argumen ini dibuktikan oleh bayi yang baru lahir. Pada saat bayi merasa lapar atau haus, sang bayi akan terus menangis sampai disusui oleh ibunya. Oleh sebab itu, ID juga merupakan aspek kepribadian yang terpenting diawali sejak kehidupan seseorang. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia nyata. Teori Freud mengungkapkan bahwa perkembangan dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat diungkapkan dengan cara yang dapat diterima dalam dunia nyata. Ego bekerja dengan berlandaskan pada prinsip realitas, di mana pemuasan keinginan ID dicapai melalui usaha dan cara-cara yang realistis, dan dapat diterima dengan baik secara sosial. Kemudian, prinsip realitas melakukan pertimbangan dengan membandingkan antara manfaat dan kerugian dari satu tindakan sebelum melakukan suatu tindakan, dan mengikuti impuls. Pada umumnya, dorongan impuls dari ID dapat ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan pertimbangan dari ego, penundaan ini dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang tepat. Selain itu, ego juga melepaskan ketegangan yang terjadi akibat tidak terpenuhinya impuls dari ID dengan proses sekunder. Dalam hal ini, ego mencoba untuk menemukan objek lain dunia nyata yang menggantikan gambaran kebutuhan yang diciptakan oleh ID. Selanjutnya ada superego. Komponen kepribadian ini adalah yang berfungsi untuk menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat sekitar, termasuk nilai-nilai tentang apa yang benar dan yang salah dalam masyarakat. Superego memberikan petunjuk untuk membuat penilaian. Superego mencakup berbagai peraturan dan standar perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Mengikuti peraturan ini menimbulkan perasaan bangga. Superego membuat transformasi tentang berbagai hal yang dianggap buruk sesuai dengan standar yang ditentukan oleh orang tua dan masyarakat. Superego bertindak untuk menyempurnakan perilaku manusia dalam masyarakat dengan menekan impuls-impuls mendesak dari ID, namun tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Manfaat psikoanalisis dalam sastra. Pendekatan psikologi sastra dengan psikoanalisis memungkinkan untuk mengklasifikasikan penulis karya sastra berdasarkan tipe psikologi dan fisiologis. Psikoanalisis juga bisa menguraikan kelainan jiwa hingga ke alam bawah sadar. Interpretasi dari karya sastra sebagai produk hasil analisa psikologi membutuhkan seorang psikolog untuk mencocokkannya dengan berbagai dokumen di luar karya sastra itu sendiri. Psikoanalisis berguna untuk memberikan penilaian terhadap karya sastra karena psikologi dapat memberikan pemahaman terhadap proses kreatif
misalnya kebiasaan pengarang untuk menulis lalu melakukan revisi dan menulis karyanya kembali. Secara umum dapat dikatakan bahwa psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk hal-hal berikut. Yang pertama, melihat ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi dalam karya sastra. Yang kedua, memberikan analisa psikologi terhadap tokoh-tokoh dalam karya sastra. Yang ketiga, memberikan kesimpulan terhadap kondisi jiwa dari pengarang. Psikoanalisis dan proses kreatif sastra. Proses kreasi karya sastra menurut teori psikoanalisis dibagi dalam dua cara, yaitu yang pertama ada sublimasi. Sublimasi berkaitan erat dengan konsep ketidaksadaran. Seperti telah dituliskan di atas, ide yang berada dalam ketidaksadaran manusia selalu menuntut pemuasan terhadap kebutuhan dan keinginan dengan segera. Seringkali tuntutan tersebut bertentangan dengan superego yang berusaha untuk mempertahankan agar kelakuan tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Freud dalam teorinya menyimpulkan bahwa sublimasi merupakan akar dari kebudayaan manusia. Kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru terkandung dalam sublimasi. Contoh bentuk hasil dari sublimasi misalnya agama, berbagai macam mesin, peralatan teknik, puisi, novel, cerpen, ilmu pengetahuan, dan aktivitas olahraga lainnya. Yang kedua ada asosiasi. Asosiasi bebas atau asosiasi adalah suatu teknik yang sering dipraktikkan oleh para seniman seperti penulis dan pelukis untuk mendapatkan inspirasi dalam menciptakan karya mereka. Bagi para penulis, seorang penulis dapat menggunakan teknik asosiasi pada saat memulai tulisan karyanya. Mereka untuk menuliskan segala hal yang terlintas dalam pikiran mereka. Seringkali pada saat penciptaan karya sastra dengan asosiasi ini, seorang pengarang memasukkan unsur-unsur yang berasal dari kejadian-kejadian yang dialami sendiri, khususnya kejadian yang dialami pada saat masa anak-anak atau pikiran dan imajinasinya yang paling liar sebagai wujud dorongan ide yang dimunculkan dan ditumpahkan dalam sebuah karya seni. Proses asosiasi ini terkadang dilakukan oleh sebagian penulis dengan melakukan ritual tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Beberapa contoh ritual yang menarik untuk diperhatikan misalnya, Schiller mempunyai kebiasaan untuk menaruh apel busuk di meja kerjanya. Balzac suka menulis sambil memakai pakaian biarawan. Mark Twain dan Marcel Proust mempunyai kebiasaan menulis di atas tempat tidur. Emma Ainun Nadjib suka menulis dengan menggunakan kertas warna-warni. Selain itu, contoh yang lebih umum adalah soal waktu menulis. Misalnya ada penulis yang lebih menyukai menulis pada malam hari, sementara penulis lainnya lebih menyukai menulis pada pagi atau siang hari. Demikian juga mengenai tempat menulis. Sebagian pengarang lebih menyukai tempat menulis yang sepi dan sunyi, sementara sebagian lainnya lebih menyukai menulis di tengah keramaian. Analisa terhadap tokoh cerita selain aspek penulisnya, analisa psikologi sastra dapat dilakukan terhadap tokoh ceritanya. Endaswara mengungkapkan beberapa langkah yang diperhatikan pada saat melakukan analisa sebuah karya sastra. Yang pertama, perlunya dilakukan kajian secara menyeluruh, baik terhadap unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Terutama pentingnya penekanan terhadap unsur intrinsik pada unsur tokoh dan perilakunya. Selain pada tokoh, perlu juga dilakukan kajian terhadap tema dari karya sastra itu sendiri. Analisa sifat dan perilaku tokoh tidak boleh hanya berfokus kepada tokoh utama baik protagonis maupun antagonis. Tokoh-tokoh lain dalam karya sastra yang bersangkutan juga harus diungkap. Meskipun terkadang tokoh-tokoh yang ini dianggap tidak penting dan hanya sebagai pendukung. Yang terpenting adalah, pada saat melakukan analisa, penelitian harus dapat mengungkapkan alasan yang masuk akal mengenai watak tokoh dan sebab watak tersebut disematkan oleh para penulis kepada tokoh tersebut. Berkaitan dengan alur cerita, konflik dalam sifat tokoh misalnya fobia, halusinasi, atau schizophrenia yang berhubungan dengan jalan cerita dari karya sastra terkait. Selain itu, hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan pada saat melakukan kajian terhadap sebuah teks adalah agar peneliti tidak hanya terbatas pada penggunaan teori psikologi atau membahas psikologi secara terdalam.
dan ilmiah dengan mengesampingkan aspek kesastraan dari teks yang dianalisa. Analisa terhadap kreativitas. Beberapa langkah yang perlu dipahami pada saat melakukan analisa adalah aspek ekstrinsik yang meliputi cita-cita, aspirasi, keinginan, falsafah hidup, obsesi, dan lainnya, merupakan tuntutan personal. Yang kedua, motif dan tujuan penulisan perlu diteliti dan dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, penelitian juga perlu mencari adanya keterkaitan antara karya sastra tersebut dengan dampak atau pengaruh psikologi yang diberikannya terhadap pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.